Membacakan dari Kejadian 30 ayat 1 sampai dengan 24. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan." Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku," kata Rahel. "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakhar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Demikian. Ya, silakan Ibu Lucy.
Baik, Kainardo, saya sambung. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuperbuat kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya. Kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri.
dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dombanya. Jadi, hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, lanjut Bu Lilis, Yohanes 4 ayat 1-25. Oh ya, baik. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ya. Lanjut Pak Ya. Apeng. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia yang benar-benar menjadi juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh.
Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Marjuni, Ibu Lucy, Ibu Lilis, dan Pak Apeng. Hari ini renungan firman Tuhan dengan tema Israel terpaksa nikmat. Silakan Pastor Joseph Pauljang. Silakan Pastor. Iya, oke. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Sampai bikin kejang-kejang, saudara ya, firman Tuhan itu ya. Saudara, setiap hari Anda belajar ya dari drama ya, dari drama berseri, sinetron berseri ya, dari zaman saya diuber-uber DPO sampai dengan hari ini kan drama. Anda nonton, Anda belajar kehidupan ya. Hari ini saya ajarkan kepada Anda prinsip-prinsip kehidupan, saudara ya. Ada prinsip-prinsip yang Anda tidak boleh kompromi, dan saya sudah cerita belak-belakan apa yang terjadi kalau kamu kompromi dan apa yang akan terjadi kalau kamu kompromi dengan prinsip-prinsip kehidupan. Sekalipun satu dunia, kamu harus tutup kuping, saudara. Kalau kamu langgar prinsip-prinsip kehidupan, habis kamu nanti. Ya, sekarang kamu goyah, kamu nanti habis. Nah, ingat-ingat ya, terutama prinsip-prinsip keuangan. Kamu harus teguh, jangan digoyah, jangan mau di-framing dengan alasan apapun. Ya, nanti kamu akan bersyukur, kamu akan berterima kasih dengan apa yang saya katakan kepada Anda. Ya, saudara, susahnya kalau jadi orang terkenal, ya begini saudara ya, mau nikmatnya itu terpaksa menikmati, bukan karena kita rebutan nikmat, tapi terpaksa nikmat. Masa nikmat kayak Yakub ini terpaksa nikmat, saudara. Ya, saya belum pernah tuh, anak sampai ngereng-ngereng, ayo toh Pak, bikin anak toh Pak, aku pengen bikin anak Pak. Belum pernah si anak sampai begitu sama saya, saudara ya. Tapi Anda tadi baca itu, istrinya Yakub sampai ngereng-ngereng, ayo toh Pak, ayo bikin anak. Aku pengen anak begitu ke saya loh, saudara ya. Belum pernah, saudara. Mungkin dia pikir sorry ya. Tapi coba bayangin, ada kalau jadi Yakub yang laki-laki ngerti lah, kalau yang perempuan mungkin ini dijai. Tapi kalau yang laki-laki kan coba dilihatin, ayo Thomas, gawe siji Thomas. Seumur-umur saya belum pernah dikituin, saudara ya. Pengen loh ya, aku juga pengen. Ya iya, istrinya 4 umpat-umpatan, saudara ya. Istrinya 4, orang mau bikin anak, ini sudah tak cukup ya aku, kamu sudah tak beli malam ini, ayo kamu sama aku, sudah tak beli pakai buah dudaim. Sontolohin, saudara ya. Ini papa malam ini sama aku, kamu udah boleh kemana-mana, aku sudah bayar kamu hari ini. Anda nggak pernah ngomong gitu sama saya, udah tak beli kamu. Aku jadi gigolonya anak. Belum pernah, saudara. Ini 17 tahun ke atas, saudara ya. Belum pernah digituin. Kepengen aku digituin sama anak, saudara ya. Gimana caranya ya? Saya belum pernah digituin, saudara ya. Ya, tapi gimana ya nasibnya orang ganteng kayak aku lah, gimana? Saya kalah ganteng, saudara. Nah, saudara, saya nggak lagi cerita itu. Tapi hari ini saudara Anda melihat orang-orang Israel, karena mereka menjadi orang yang superior, saudara ya. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga orang ini menjadi, apa saudara? Penentu bangsa Israel ini, saudara. Seluruh dunia, Israel menjadi bangsa penentu. Negaranya seuprit, saudara. Sehingga kalau ada apa-apa dengan Israel, selalu Israel yang salah, saudara kan.
Dianggap yang salah. Kenapa? Karena begitu besar pengaruhnya, saudara. Ya kan? Coba Anda lihat yang kemarin saya sajikan itu ya, di setiap sore itu ya, tentang Israel. Yaman dihajar sama orang Arab, saudara ya. Yang mati 10.000 kan, Yaman itu kan. 3 juta orang direlokasi sampai pada ngungsi ke Eropa, saudara. Ada nggak satu bangsa di dunia misui orang Arab ini, saudara, orang Arab Saudi? Nggak ada, saudara. Ya kan? Jokowi aja Maretno tenang-tenang saja, saudara. Itu waktu Syria, habisin itu ya, berapa ratus ribu mati, saudara. Ada nggak seluruh dunia teriak-teriak, kurang ajar ini genosida, nggak ada, saudara. Diam saja semua. Tapi karena ini yang melakukan adalah seorang Yahudi, adalah negara Yahudi, ya negaranya orang Yahudi, sorry ya, maksudnya ya, yaitu Israel, yang super power, saudara. Baru kentut dikit, lalu seluruh setiap kali orang diserang sama Hamas, orang Israel ngalah, saudara. Selalu ngalah. Begitu orang Israel kentut dikit, wah seluruh dunia geger, saudara. Benar nggak? Nah itu nasibnya, nasib jadi super power itu begitu, saudara. Kamu yang besar kudu ngalahin, aku digebukin terus ya. Coba kalau Anda punya anak nih, ya. Kalau saya enggak, saudara ya. Anda kalau ngeliat si Wesley sama Miracle, waktu Wesley SMA kelas 2, kelas 1 ya, kelas 1. Wesley itu ini ya, tinggi, apa namanya, bongsor gitu. Kelas 1 itu kan, ini ya. Miracle itu puyeng, saudara ya, Miracle itu ya. Bayangin, Miracle tingginya waktu Wesley SMA kelas 1, Miracle itu pendek, apa, cuma sepinggang ya. Lalu tiap hari nyubitin, nakalin, saudara. Si Wesley cuma gini saja, saudara ya. Coba kalau tiba-tiba sudah dikeplak, coba. Yang dibelain sama, saudara. Bohong kalau yang dibelain Miracle. Yang dibelain Wesley dia bohong. Goblok saya sama anak. Begitu dikeplak, kamu itu badannya gede, jangan dikeplak. Kamu sakitnya seberapa sih? Ya enggak, saudara. Badannya gede. Ada nggak fotonya Wesley? Ya, tinggi besar ya. Miracle-nya separohnya, saudara. Udah gitu Miracle tuh ya, kalau kami lagi jalan-jalan kemana-mana, kan Miracle lucu, ya waktu kecil itu lucu, ngomong terus itu kayak burung itu yang ngoceh terus. Ditanya, kamu punya adik? Punya, maksudnya si Miracle langsung tahu ya bahwa orang itu lagi jebak, kamu kan enggak punya adik, ayo kamu minta adik sama mama. Maksudnya kan begitu nggak? Ya kan semua orang kan suka begitu. Kamu punya adik? Si Miracle sudah hafal pertanyaan itu. Punya? Mana adikmu? Orang kan pada bingung kan? Oh dia pede banget, jawabnya pede, saudara. Punya. Mana adekmu? Tuh, nunjuk ke Wesley, saudara. Tuh adik saya. Wah, semua orang pada bingung. Loh, kok itu adik kamu gede banget? Oh iya. Ya kalau gambar, saudara ya, kalau gambar, setiap kali dia gambar, setiap hari itu dia gambar papa, mama, Miracle-nya besar, Wesley-nya kecil, saudara. Wah, bayangin, saudara. Di framing sama si Miracle itu si Wesley. Jadi tiap hari si Wise itu diatur-atur sama Miracle. Cocok, kamu tidak boleh begini. Pokoknya diatur itu. Dia seperti dia kakaknya, si Wise itu adiknya, saudara. Persis kayak Yakub sama Esau. Merebut hak kesulungan. Si Miracle itu merebut hak kesulungan kakaknya, saudara ya. Nah, tapi kalau Wise kita pasti gitu kan. Kita pasti marahin, saudara. Badan kamu besar, kesenggol kan jatuh anak kan. Nah itu nasibnya, saudara. Nasib kamu menjadi orang yang diurapi Tuhan, nasib kamu menjadi orang yang terkemuka, nasib kamu menjadi pejabat, nasib kamu kalau jadi orang kaya, nasib kamu kalau menjadi orang yang beruntung, ya kamu harus hati-hati, saudara ya. Artinya jangan sembarangan nyenggol orang yang kurang beruntung. Udah pesan-pesannya hanya seperti itu, saudara. Tapi kan kadang-kadang nggak mungkin kan. Kadang-kadang kan yang kecil ini kan kurang ajar kan. Iya nggak, saudara? Nah, kayak hari ini lagi gegeran kan. Coba saya ngelawan seluruh orang-orang, banyak tuh saya lawan semua. Masa mereka maksa mau di YouTube saya? Saya bilang sudah nggak mau, kamu udah boleh di YouTube saya. Mereka maksa di YouTube saya. Saya dicaci maki setiap hari, Sporete setengah mati, coba Anda dengar tentu YouTube. Jadi caci maki. Hanya gara-gara mereka. Saya bilang, kamu jangan di YouTube saya lagi, cari dadanya.
Nah, itu kan YouTube-nya saya dicaci maki sporet ya saudara ya. Saya sampai gede-gede ya. Orang satu-satu. Saya bilang, emang saya salah apa sama mereka ya? Sampai mereka begitu bencinya mencaci maki saya. Ini kan YouTube-nya saya. Saya kan nggak mau kamu jangan di sini lagi ya. Dan kan suka-suka saya, saudara. Ini YouTube-nya saya. Tapi nasib, saudara, YouTube-nya saya kalau buat cari dana memang ngeri sekali, saudara. Ratusan juta miliaran. Jadi orang kalau diputus dari saya kan langsung kejang-kejang, saudara. Ya kayak saya Budin dulu kan kejang-kejang langsung. Itu contoh ya. Jadi saya tadi, saya habis live itu, saya sampai gede-gede ya. Terus saya nanti dengarkan beberapa live, saya dicaci maki sepuluh atau setengah mati, saudara ya. Jadi ya ampun, ya inilah akibat saya kalau nyari dana gampang, jadinya diginiin, saudara ya. Saya kalau nyari dana kan teriak, ya kenapa ya? Karena kita jujur di sini kita buka ya, saudara ya. Dan channel kita ini channel raksasa ya. Channel raksasa yang nonton cuma 20.000, 30.000, 100.000 lah, udah hebat kalau yang nonton 100.000. Nah, tapi kita ampuh sekali channelnya, saudara ya. Padahal juga saya tidak pernah jelek-jelekin mereka. Saya cuma bilang ya jangan nyari sini, saya nggak mau. Saya karena aturan ada syaratnya, saya nggak kamu penuhin, saya ya jangan lagi. Ya saya Budin kejang-kejang ya. Saya pun kejang-kejang sampai misu-misui saya sporet ya, saudara ya. Waduh, sampai dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, muka pantat segala macam. Ini kejadian lagi, saudara ya, si Galarua ini sampai misu-misu. Saya salah apa? Saya cuma bilang jangan ya kan. Tapi ya nasib, saudara ya, kalau jadi orang besar itu saya nggak boleh balas, ya kan? Saya nggak boleh balas. Gimana? Memang saya yang lebih ini ya, nggak boleh balas ya. Nah itu, saudara ya, kadang-kadang orang itu ya bisa menghakimi kamu, saudara, karena kamu dipenuhi urapan, karena kamu punya kuasa, karena kamu pejabat. Kamu nggak boleh marah, saudara, kalau mereka menghakimi kamu. Ya, mereka menukun kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Ya, siapa lu, siapa gua? Ya, kamu nggak usah marah. Tapi kamu juga nggak boleh goyang. Kamu akan di-framing, saudara. Ini hati-hati ya. Anda sedang nonton ya, Anda sedang nonton. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi saya kasih tahu kamu, saya 2 kali masuk penjara, karena akhirnya saya ngalah. Udahlah, itu kan saudara sendiri. Yang kedua, itu kan pendeta. Akhirnya saya loss, saudara. Nggak kenceng. Tapi ini yang ketiga, saudara. Saya diperlakukan seperti itu. Wah, kamu masa tidak percaya saya? Semua orang bertubi-tubi meneror saya supaya saya tetap mencarikan dana buat Galarua. Saya bilang nggak mau. Enggak ya, enggak. Pokoknya saya nggak mau aja. Nggak ikhlas, saya nggak mau. Kan hak saya kan. Nah, kalau saya goyah, habis kita semua, saudara. Suatu ketika nanti habis semua. Tapi saya tidak akan goyah, saudara. Karena saya tahu apa yang terjadi. Tuhan sudah ajarkan saya. Saya mengalami banyak hal yang mengerikan di masa lalu supaya saya bisa kasih makan Indonesia. Seperti Yusuf, saudara, 13 tahun di penjara. Ya, dan dia bisa kasih makan. Apakah uangnya Yusuf? Bukan. Tapi dia kelola uang itu dengan bijaksana. Keras, saudara ya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dia bisa menelaah apa yang akan terjadi. Ya, saat-saat seperti ini, ya, kamu tidak boleh membalas, saudara. Dan kamu tidak boleh mencaci maki. Walaupun kadang-kadang yang konyol-konyol ya, yang datang menghakimi saya ya, juru memframing saya, katanya saya kok gitu aja kamu ribut. Saya nggak ribut loh. Mana ada saya ribut, kan nggak ada kan, tapi di framing kan saya yang ribut, saya yang cari masalah. Saya nggak cari masalah, saya mutusin hubungan pencarian dana untuk Galarua. Sudah sesimpel itu. Masalahnya Pak, ya pokoknya saya nggak mau. Ya, karena tidak ada laporan keuangan. Sesimpel itu, tidak ada permusuhan, ya tidak ada kebencian. Pokoknya kalau caramu begitu, caramu menafsirkan organisasi adalah begitu, maka saya juga punya hak untuk saya juga nggak mau. Dan saya harus teguh, dan saya tidak mau diteror, tetapi saya tidak boleh mencaci. Ya, itu kan prinsip. Karena memang dalam hal ini, sekali saya ngomong, habis Galarua, saudara. Sekali saya ngomong, habis Galarua. Tetapi, berarti saya bukan seorang
bukan seorang yang yang berbesar hati. Ya. Jadi pokoknya saya harus teguh dengan aturan-aturan kehidupan yang sudah saya belajar buat hidup saya. Ya, saya punya aturan sendiri dan saya tidak takut tinggal. Sungguh saudara, malah saya tawarkan yang tidak setuju dengan cara saya memimpin dan mengembalakan kalian, boleh tinggalkan saya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, ini kan komunitas Tuhan yang membuat, yang buat, saudara. Jangan saya keenakan, kan? Benar nggak? Apakah Anda rezeki saya dari kalian? Bukan, kan? Malah saya sering nyumbang kalian. Iya kan, melalui yayasan ini, kan? Iya kan? Soalnya saya merasa saya sudah cukup, lebih saya selalu kembalikan semua ke yayasan. Uang saya yang Tuhan berikan pada saya itu, saudara. Jadi apa, saudara? Jadi saya tidak boleh kemilikan bahkan dengan komunitas ini. Bahkan kalau harus bubar, ya bubar saja. Nggak masalah. Jangan kemilikan. Ini bukan punya saya. Ya, saya nggak akan kemilikan. Begitu saya tawarkan ke Galarua, opsi-opsinya, dan mereka mengotot, dan mereka merasa benar, saya yang salah, ya sudah, kita pisah, saya bilang. Toh kamu juga nggak rugi, saya nggak rugi. Rugi apa Galarua kalau pisah dari saya? Ayo. Rugi apa saya kalau pisah dari kamu? Apakah Galarua sudah merugikan saya? Enggak. Saya nggak merasa rugi. Apakah saya merugikan Galarua? Mereka ruginya di mana, saudara? Oh, saya nggak mencaci maki, saya nggak jelek-jelekan mereka. Ya kan? Dan sudah saya kasih opsi beberapa kali. Ya kan? Ya terakhirnya opsi yang paling udah kita jalan sendiri supaya jangan ribut. Kalau kita jalan terus nanti ribut. Suatu ketika kita benar-benar prank nanti. Ya kan? Nah, jadi saya pun tidak milik. Kalau kalian merasa ini punya saya, ambil. Boleh, saudara, ya, ambil. Kan bukan punya saya juga. Uangnya punya saya, bukan donasinya itu. Bukan. Ya. Nah, ini Anda semua belajar. Dan saya harus benar-benar berjalan dan Anda sedang menonton. Endingnya seperti apa? Endingnya sudah gampang, sudah bisa ditebak. Dari ending, setiap ending itu kan saya sudah bilang berkali-kali. Ini komunitas yang besar. Ya. Ini adalah komunitas pertama. Komunitas online pertama yang punya pelayanan yang amat sangat lengkap dengan dana melimpah. Ya, kamu pergi ke gereja Philip Mantova aja kalau mau bikin acara masih jualan kaos sama jualan CD dulu. Di sini kamu mau pelayanan, mau bikin apa, mau ke Baduy, nggak perlu jualan lontong dulu, saudara. Duitnya tinggal teriak, kan? Loh, kita ngomong, kita tinggal teriak, weh, kita mau ini, weh, mau ini, mau itu, duitnya ada selalu. Itu, saudara, ya. Jadi dalam hal ini kita diistimewakan oleh Tuhan sehingga masyarakat percaya. Ya bukan karena saya hebat, ya karena Pak Alex mau laporan keuangannya jelas, karena karena Pak Stephen laporan keuangannya jelas, ya, karena semua yayasan kita laporan keuangannya jelas, maka orang percaya. Kalau nggak jelas ya nggak percaya, ya, karena jelas. Makanya kita bisa mengelola seperti ini. Nah, ini harus dipertahankan. Kalau kamu tidak setuju dengan cara saya, boleh tinggalkan saya, saudara. Tanpa Anda harus bermusuhan, kan? Pak Paul terlalu sombong, nggak apa-apa. Pak Paul menara Babel, nggak apa-apa. Tapi ini adalah cara kita mengelola sehingga kita sebesar ini dan tidak ada satu YouTuber yang bisa meniru cara kita. Kita bisa sampai ke sini karena cara kita seperti ini. Jangan dirubah. Bahkan ditingkatkan lagi. Bukannya dirubah. Masa saya cuma minta laporan keuangan kalian tersinggung? Jangan. Kalau sudah tersinggung, jangan. Ya, karena saya tahu ada yang lebih, dan saya punya banyak sekali kisah, ya, tentang sedihnya kalau orang salah dalam keuangan. Itu, saudara, ya. Jadi memang kalau kita sudah menjadi besar, ya, kita penuh dengan privilege, ya, dari Tuhan, dari surga. Orang iri, orang marah. Dan kalau kita bilang enggak, orang merasa tertolak. Sebenarnya coba kalau Anda bilang, kalau saya bilang enggak ada yang rugi, kan? Yang rugi cuma apa? Egonya, kan? Wah, aku ditolak, merasa tertolak,
merasa tertolak kan? Kan nggak apa-apa kan, kita bisa baik-baik, kamu pergi, kamu tinggalkan saya pun juga saya tidak merasa tertolak kalau Anda meninggalkan saya, saudara. Iya kan? Ya kita kembali ke YouTube lagi. Makanya Jibril sudah bolak-balik mengingatkan saya 2024 kamu berapologetika lagi. Ya nanti komunitas kita dikocok lagi. Nggak apa-apa, saudara ya. Dan kita harus belajar legowo dengan hal seperti itu. Jangan ganduli, saudara ya. Makin kamu ganduli, makin kamu posisi makin hilang, saudara. Makin kamu hatimu ikhlas, Tuhan akan makin apa? Limpahkan berkat. Jadi jangan kamu ganduli, jangan kamu posesif. Ya, kamu udah keenakan, sudah kenikmatan. Paling susah itu, saudara. Ya, disitulah kamu harus menjaga secara intrik politik. Wah, kita harus bertahan dengan begini. Saya nggak mau. Ya, saya bilang, lepaskan. Kalau habis gimana? Apa-apa. Lah, memang saya kriminal, memang saya siapa? Orang saya teriak seluruh negara dengar saja, saya baru jumbul kaget-kaget. Loh, Tuhan, dulu saya nertawain. Dulu saya ingat ya, saya masih ditawari Tuhan. Kamu melayani aku lagi memberitakan Injil. Saya bilang, siapa yang percaya Tuhan, omonganku Tuhan. Saya ketawa, bercanda. Terus saya ngomong sama anak. Anak saja nggak percaya, saya ngomong waktu itu, saudara. Serius, anak sudah nggak respect sama saya. Serius, istri saya saja sudah nggak respect sama saya, saudara, waktu itu ya. Tiba-tiba kita ngomong, dunia dengar. TV One dengar, Metro TV dengar, TV dengar, Belanda dengar, Jerman dengar, seluruh dunia dengar. Saya jumbul, saudara. Saya menangisnya itu, ya ampun Tuhan, ternyata caramu itu bukan caraku, Tuhan. Kamu jangan mikir kalau Tuhan sudah suruh. Oh, nanti gini gimana? Nanti gitu gimana? Kebanyakan khawatir, lentik sama Tuhan. Jangan kebanyakan khawatir. Jalan. Saya jumbul. Nah, kalau sekarang terus, ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai saya ditinggal gara-gara saya korupsi, ditinggal gara-gara ada uang yang nyangkut. Jangan. Kalau ditinggal karena saya nggak populer, kan memang Tuhan harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Kalian sih gara-gara kalian muji-muji saya terus, jadi saya begini kan. Jadi jalan orang kan. Makanya jangan muji-muji saya terus. Saya jadi begini kan akhirnya. Iya, jadi berhala kan. Nah, kalau jadi berhala selentik sama Tuhan. Jangan muji-muji saya ya. Makanya saya jengkel kalau ada orang lagi bawa renungan terus muji-muji saya jengkel, saudara ya. Karena bahaya buat saya surga cemburu, saudara ya. Karena surga cemburu. Tuhan Yesus memberkati.